Karena melihat kekompakan dan usaha mereka dalam membangun tim, dia jadi mengerti motivasi dan visi misi dari DPRD daerah setempat. Singkat cerita, datanglah jadwal pertandingan mereka dengan Tiny Herbs. Paginya, Yifan sempat menghilang, dan seluruh tim mengira dia tertekan sehingga melarikan diri dari pertandingan. Namun ternyata, dia pergi ke tempat pertandingan lebih awal dan meriset semua pertandingan dari tim Tiny Herbs sebelumnya. Diperlihatkan, saat An Wenyi sedang mencari Yifan, dia bertemu dengan ketua Guild Excellent Era yang berusaha menawarinya kredit tanpa agunan. Kalau dia mau bermain asal-asalan dan membuat tim Happy kalah. Di sini, An Wenyi yang motif utamanya adalah mencari uang sempat goyah. Sementara itu, Yekyu WA Yifan untuk online dan bertemu di dalam game. Di sini Yifan diajari untuk meneguhkan hati dan mengalahkan rasa takut akan jurus tapak Buddha yang melegenda kok melenceng terus. Saat pertandingan akan dimulai, akun Yekyu yang tanpa spesialis sempat menjadi sorotan. Dan aturan pertandingan seleksi ini untuk dapat lolos, anggota tim Happy harus melewati garis finish dan mendapatkan poin. Sementara tim Tiny Herbs menghadang mereka. Diperlihatkan baru mulai pertandingan, tim Happy langsung disergap dengan berbagai skill yang mencakup area yang luas untuk memecah belah formasi. Sampai di sini, Yifan sendirian berniat akan menghadang musuh, sementara teman-temannya yang lain melanjutkan perjalanan. Dia mempunyai cara kreatif untuk menghalau mantan kaptennya dengan memasang perangkap di antara pohon. Di sisi lain, saat anggota tim Happy yang lain sudah mencapai 50% perjalanan, Little Tang dan Baozi terkena efek racun dari musuh. Dan di sini, An Wenyi, healer mereka langsung terlihat gelagapan karena tidak menguasai skill untuk menghapus debuff. Little Tang dan Baozi terus meminta An Wenyi untuk menghapus debuff mereka, sementara HP mereka sudah hampir habis. Dan saat An Wenyi berniat akan mengobati mereka, dia udah terlambat karena HP mereka udah habis, tepat di depan garis finish. Daripada menyalahkan satu sama lain di dalam kompetisi, Yekyu menyuruh An Wenyi untuk memulihkannya, dan diperlihatkan dia dapat memberikan skill pemulihan di saat yang tepat, dan membuat musuh cukup kesulitan menghadapi mereka berdua. Alih-alih disalahkan atas kematian Little Tang dan Baozi, di sini An Wenyi malah diapresiasi karena kemampuan pemulihannya, yang membuatnya merasa yakin bahwa dia udah masuk di tim yang tepat. Dan akhirnya dengan dilindungi Yekyu dan Yifan, dia berhasil masuk ke garis finish. Setelah pertandingan berakhir, dia memutuskan untuk ikut berjuang dengan tim Happy dan mengatakan yang sejujurnya ke Yekyu, bahwa dia tidak menguasai skill penghilang debuff. Lalu Yekyu berkata kalau An Wenyi menetap di sini, dia akan mengajarkan teknik penghilang debuff kepadanya. Setelah melihat jadwal pertandingan, lawan mereka selanjutnya adalah tim Blue Rain. Dan Shao Tian memberitahu ke Yekyu kalau kaptennya sudah memikirkan sebuah taktik dan akan tampil maksimal kali ini. Di sisi lain, Yekyu juga sudah menyiapkan rencana untuk memecah kerjasama Shao Tian dan kaptennya. Dia mengajak sahabat lamanya, seorang veteran Glory yang sudah sangat berpengalaman. Orang ini bernama Wei Chen, dengan job karakternya Warlock, atau dalam bahasa Indonesianya dukun, tidak pakai beranak. Dia berkata kalau dia udah nggak main Glory dan udah sukses dunia akhirat, padahal ya bohong-bohongan doang. Mereka berdua meretas alamat IP satu sama lain dan berencana mencari tahu sendiri keadaan mereka masing-masing. Saat Yekyu sampai ke markas Wei Chen,
Anak buahnya berkata kalau seseorang membayar mereka untuk menghabisi Lord Grimm. Dan dia menemukan sebuah miniatur senjata yang sepertinya senjata itu sangat berharga bagi Wei Chen. Sementara itu, Wei Chen juga sampai ke warnet Happy. Dia bertemu dengan Guo Guo, dan diperlihatkan Wei Chen sama hebatnya dengan Ye Qiu dalam menggali informasi. Namun, jawaban Guo Guo tidak seperti yang diharapkannya. Tim Happy hanya beranggotakan 6 orang pemula dengan equipment seadanya. Dan berharap mendapatkan titik koordinat keberadaan Lord Grimm, dia malah mendapatkan tanda tangan Ye Qiu. Saat kembali, dia dapat laporan dari anak buahnya tentang titik koordinat Lord Grimm. Dan ternyata, Ye Qiu mengatakannya sendiri saat mampir ke markasnya. Dia memang berencana menjebak Wei Chen bersama dengan timnya. Dan saat Wei Chen sendiri turun tangan, Ye Qiu sengaja mengeluarkan jurus bayangan untuk pura-pura terkena perangkap dari Wei Chen. Lalu, saat dia dikeroyok oleh anak buah Wei Chen, ternyata dari tadi Yifan membantunya dari belakang. Lalu Ye Qiu menyuruh Yifan untuk melawan Wei Chen. Diperlihatkan dengan ilmu banyak mulut, Wei Chen berusaha menghasut Yifan. Namun ia tetap dapat dikalahkan oleh Yifan. Dan mereka mengambil senjata milik Wei Chen yang emang udah level mentok. So tidak punya pilihan lain, Wei Chen harus menemui Ye Qiu di warnet Happy. Diperlihatkan dia datang dengan pakaian sewaan ala-ala bos mafia. Sampai di sini, para anggota tim Happy bekerja sama dalam menghasut Wei Chen. Mereka berpura-pura akan memperoleh senjata milik Wei Chen yang sangat berharga jika Wei Chen tidak mampu membantu mereka dalam pertandingan seleksi. Dalam latihan, Wei Chen langsung menantang semua anggota tim Happy untuk melawannya dalam bertanding memanjat tower. Dan di sini diperlihatkan betapa berpengaruhnya skill stun di dalam pertandingan. Walau Wei Chen sudah mengalah, dia menunjukkan perbedaan pengalaman dan mentalitas antara mereka. Dan semua anggota tim Happy hanya dijadikan batu loncatan baginya. Saat sampai di pertandingan, ternyata Wei Chen adalah mantan kapten Blue Rain sendiri. Jadi rencana Ye Qiu dari awal untuk mengalahkan Blue Rain adalah dengan memanggil senior mereka sendiri. Dan sampai di sini, saya baru sadar kalau jurus banyak mulut Shao Tian ternyata berasal dari senior koplak satu ini. Lalu saat pertandingan dimulai, Ye Qiu memberinya senjata tongkat ceker ayam untuk melawan tim Blue Rain. So dia tidak ikut main, cuma duduk-duduk nontonin para juniornya yang sedang mati-matian. Dan juga diperlihatkan Shao Tian dengan jurus banyak mulutnya melawan Ye Qiu. Di sini dia dipermalukan dengan membuatnya tersangkut di antara dinding.
Sementara itu, Wei Chen juga mulai panas karena udah diprovokasi musuh. Dia, Yifan, dan Baozi berhasil menghabisi tanker musuh dengan mudah. Namun saat akan menuju garis finish, mereka dihadang oleh 3 orang musuh. Di sini, dia memakai jurus banyak mulutnya untuk menghadapi anggota tim Blue Rain. Dan saat ketiga temannya udah masuk garis finish, tinggal dia sendirian, dia berhadapan dengan kapten tim Blue Rain yang sekarang. Di sini diperlihatkan masa lalu antara mereka. Saat latih tanding antara senior dan junior, Wei Chen yang masih aktif menjadi kapten, berulang kali dikalahkan oleh kapten tim Blue Rain yang sekarang, yang membuatnya trauma hingga mendadak pensiun. So Wei Chen membuat senjata khusus untuk melawannya, yang sekarang malah disita sama Ye Qiu, digantiin tongkat ceker ayam. Lalu Wei Chen dan Ye Qiu berantem di sini. Mereka membabi buta di antara dinding bangunan. Dan ternyata itu cuma tipuan mereka untuk meruntuhkan bangunan dan akhirnya mereka berlima dapat lolos ke garis finish. So di sini Ye Qiu mengembalikan senjata milik Wei Chen dengan satu pesan, bahwa kalau dia terlalu bergantung pada senjatanya, itu justru malah akan melemahkan kemampuan playernya. Teringat bagaimana atmosfer di dalam pertandingan dan tim yang menghargai semangat redupnya, Wei Chen berniat akan kembali ke liga profesional dan menjadi bagian dari tim Happy. Setelah itu, dia bertemu dengan kapten tim Blue Rain yang mengapresiasi permainannya selama di liga profesional. Dan kapten tim Blue Rain juga berterima kasih kepada Wei Chen karena sudah mengurus para juniornya dan menjadi inspirasi sehingga mereka menjadi seperti sekarang. Sementara itu, hasil seleksi sudah diumumkan dan mereka akhirnya lolos walau berada di ranking paling bawah. Di sisi lain, di Excellent Era, Sun Xiang menjadi semakin kepikiran melihat tim Happy ternyata juga lolos. So, dia menantang Ye Qiu untuk melakukan pertandingan persahabatan untuk meredakan encok pegelinunya. Saat meeting, sebelum diadakannya pertandingan, di sini Luo Ji mengemukakan pendapatnya untuk mengincar Xiao Shiqin, inti dari permainan Excellent Era yang sekarang. So, mereka membutuhkan seseorang yang cepat dan mempunyai damage instan yang besar.